Nomor 20. Indonesia merupakan negara rawan bencana, antara lain gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Maka pemerintah perlu melakukan antisipasi. Tindakan sebelum terjadinya banjir yaitu, ya ini adalah siklus penanggulangan bencana, ya terdiri dari 3 tahap. Ada pra bencana, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Kemudian pas bencana, yaitu saat terjadi bencana, dan pasca bencana, yaitu setelah terjadinya bencana. Baik, kita bahas tahapnya satu persatu. Prabencana itu terdiri dari pencegahan dan mitigasi dan kesiapsiagaan. Pencegahan dan mitigasi itu merupakan suatu kondisi tidak ada bencana. Sedangkan kesiapsiagaan dia sudah ada potensi bencananya, ya. Nah, kegiatan yang dilakukan biasanya itu ada penyuluhan, jadi sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, terus pemetaan, pemantauan, peringatan dini, perencanaan kontingensi, dan lain-lain. Kemudian pas bencana, berarti saat terjadi bencana, ya, terdiri dari tanggap darurat. Tanggap darurat yaitu upaya penyelamatan, tergantung dari jenis bencananya. Misalkan kalau bencananya tsunami, ya berarti ketika terjadi tsunami, yang harus kita lakukan adalah lari ke tempat yang lebih tinggi, seperti itu kan. Kemudian pasca bencana, itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi, ya. Rehabilitasi berarti memperbaiki gitu kan, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi. Biasanya kan kalau habis bencana ada yang trauma gitu ya, kondisi psikologisnya terganggu, maka dipulihkan dulu gitu. Kemudian pemulihan kondisi ekonomi berarti membangun kembali rumah, membangun kembali pasar gitu ya, pokoknya bangunan-bangunan fisik. Kemudian evaluasi karakteristik bencana. Dievaluasi tuh penyebab terjadinya bencana apa, terus kenapa kok kerusakannya parah, dan sebagainya. Jadi nomor 20 jawabannya yang D, penyuluhan kepada masyarakat di daerah rawan bencana, ya. Ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Kalau yang A, penyediaan sarana prasarana pendidikan bagi korban bencana, berarti sudah terjadi bencana kan, alias pasca bencana. Ini. Terus menyelamatkan harta benda penduduk, ini bisa saat terjadi bencana atau setelah terjadi bencana, ya tergantung jenis bencananya. Yang C, menyediakan logistik bagi korban bencana, berarti pasca juga. Membangun sarana penampungan yatim piatu, pasca juga. Oke, nomor 20 jawabannya D. (21) Karakteristik. 1. Ukuran dan jarak rumah sama. 2. Bentuknya seragam. 3. Jaringan jalan teratur dengan ukuran yang sama. 4. Berderet teratur mengikuti jaringan jalan. Berdasarkan karakteristik yang tampak pada objek, yang tergambar adalah, dari karakteristik pertama aja kita sudah bisa lihat ukuran dan jarak rumah sama. Berarti ini terkait dengan rumah atau perumahan, gitu kan, atau pemukiman. Opsinya cuma 2, B sama C, kompleks perumahan atau pemukiman desa. Nah, kita lihat lagi, bentuknya seragam. Emang di desa bentuk rumah seragam? Tidak, ya. Bentuknya ya beda-beda, tergantung kepemilikan, kayak gitu kan. Ukuran dan jarak rumahnya juga ada yang kecil, ada yang gede, gitu. Jaraknya juga ada yang mepet, ada yang jauh-jauhan. Jadi sudah jelas jawabannya yang B, komplek perumahan. Kita bisa lihat kan kalau di perumahan itu biasanya dia ada tipe-tipe perumahannya kan, dan itu sudah menjelaskan ukuran yang seragam gitu. Tipe berapa nih perumahannya, berarti ukurannya segitu semua gitu, dan jarak antar rumah pasti sama gitu kan. Terus jaringan jalannya juga teratur. Di depan rumah ada jalan aspal gitu. Terus berderet teratur mengikuti jaringan jalan. Jadi nomor 21 jawabannya yang B. (22) Peta-peta tematik yang diperlukan dalam Sistem Informasi Geografi atau SIG untuk menentukan lokasi perkebunan kelapa sawit adalah, untuk menentukan lokasi suatu perkebunan, apapun tanamannya, yang harus kita lihat adalah syarat tumbuh dari tanaman tersebut, ya. Lingkungan seperti apa yang mendukung bagi tanaman tersebut untuk tumbuh dengan baik. Maka kita lihat syarat tumbuh dari
kelapa sawit. Yang pertama, kita lihat dari morfologinya ya. Kelapa sawit itu tinggalnya di dataran rendah. Terus juga kelapa sawit akan hidup dengan baik pada suhu yang panas, yaitu paling baiknya sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Terus curah hujannya tinggi. Dan jenis tanahnya itu latosol, potzolik ya, aluvial bisa, dan lain-lain. Nah, dari karakteristik ini kita bisa lihat peta tematik apa aja yang kita butuhkan. Dataran rendah berarti kita butuh yang namanya peta kemiringan lereng. Suhu dan curah hujan berarti kita butuh peta iklim. Jenis tanah, ya kita butuh peta jenis tanah. Maka nomor 22 jawabannya yang C, peta iklim, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng. 23. Dari skema kota di atas, ada dua nomor yang menunjukkan daerah pemukiman kumuh dan lokasi kawasan elit, yaitu ya, ini adalah gambar pola keruangan kota inti ganda yang dicetuskan oleh Harris dan Ullman. Ya, teori ini menggambarkan tata ruang kota menjadi sejumlah inti yang berdiri sendiri. Ya. Jadi intinya banyak. Ya, ada 9 zona ya. Yang pertama, nomor 1 itu adalah daerah konsentrasi bisnis. Atau CBD. Yang nomor 2 itu daerah grosir dan manufaktur. Nomor 3, pemukiman kelas rendah. Empat, pemukiman kelas menengah. Lima, pemukiman kelas atas. Zona 6, daerah industri berat. Zona 7, daerah di luar daerah pusat kegiatan. Nomor 8, pemukiman suburban pinggiran kota ya. Dan yang 9, daerah industri suburban. Ya, tadi yang ditanyakan itu pemukiman kumuh dan kawasan elit, berarti nomor 3 dan nomor 5 ya kan. Kelas rendah, elit itu kelas atas. Jadi jawabannya yang C. 24.
Pemekaran kota akan lebih pesat berkembang ke arah daerah perdagangan karena bagian wilayah itu merupakan, ya seperti yang kita tahu, yang namanya daerah perdagangan itu ya tempat terjadinya jual beli, ya, di mana penjual dan pembeli datang untuk melakukan transaksi. Berarti di situ terjadilah perputaran uang. Maka daerah perdagangan ini bisa kita sebut sebagai pusat kegiatan ekonomi, ya. Yang mana pusat kegiatan ekonomi ini merupakan salah satu faktor yang mendukung kota untuk pemekaran, seperti itu. Jadi nomor 24 jelas jawabannya yang C. Yang A, pertanian yang subur itu tidak terkait dengan perdagangan, ya. Yang B, daerah industri modern. Yang namanya perdagangan nggak mesti daerah industri modern kok, gitu. Bisa aja yang tradisional juga. Contohnya daerah pusat perdagangan di Jakarta itu ya Tanah Abang, Tamrin, SCBD, gitu ya. Terus yang D, pusat pemukiman nggak terkait dengan perdagangan. Yang E, daerah pegunungan apalagi, gitu ya. 25. Pemekaran fisik kota secara horizontal, apabila bentuknya seperti pada gambar, maka daerah KLM yang kurang berkembang secara fisiografis merupakan, ya, yang namanya pemekaran fisik kota berarti kotanya itu bertambah luas, ya, bertambah lebar, gitu. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kita tinggal lihat aja, yang garis luar, yang abstrak itu kan bentuk pemekarannya, ya, arah pemekarannya. Semakin panjang garisnya, berarti pemekarannya semakin baik, semakin pesat, ya. Semakin pendek garisnya, itu pemekarannya semakin kurang baik, kayak gitu, atau kurang berkembang. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat garis dari titik pusat ke arah pemekaran yang paling pendek itu adalah yang K, L, dan M, ya. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu, di sini kan menyangkut kondisi fisiografis, ya. Jadi fisiografis yang mendukung pemekaran yang seperti apa? Yang pertama, dia pasti daerahnya subur, ya kan? Atau banyak sumber daya alam. Baik untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, aksesibilitasnya bagus, tinggi, ya. Aksesibilitas ini kan terkait dengan keterjangkauan tempat tersebut, ya. Kemudahan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Kita lihat opsinya. Yang A, daerah kapur. Daerah kapur itu merupakan daerah yang tidak subur, sering kekeringan, karena sifat batu kapur itu adalah larut terhadap air. Maka dia bisa dibilang kurang berkembang, ya. Terus rawa. Rawa juga tanahnya itu asam, ya, sehingga tidak bisa dibuat pertanian, gitu. Tidak bisa dimanfaatkan, produktivitasnya akan rendah. Dan laut. Laut itu merupakan hambatan fisiografis, ya, karena laut memisahkan antara dua daratan, sehingga ketika daratan ini mau mekar, kepetok laut, jadinya nggak bisa meluas lagi, gitu. Maka nomor 25 jawabannya yang A.